Halo semuanya, balik lagi di layar Aksi ID. Kali ini kita bakal bahas kisah seorang pekerja konstruksi yang biasanya cuma sibuk ngecor beton sama ngukur tembok. Tapi kali ini malah lembur jadi vigilante. Bayangin aja, siang ngaduk semen dan malam ngaduk musuh. Kartel Narkoboy. Film ini dijamin seru untuk kalian tonton dan sangat sayang untuk kalian lewatkan. Jadi film ini dibuka dengan adegan yang cukup intens. Polisi lagi ngelakuin penggerebekan ke sebuah fasilitas produksi narkoba. Operasi ini dipimpin sama David, ketua tim yang kelihatan tegas banget. Nah, penggerebekan ini berhasil, tapi salah satu pengedar sempat ngasih ancaman ke David. Katanya bos mereka bakalan balas dendam. Tapi David sama sekali nggak gentar. Dia malah balik nantangin si pengedar itu. Dan nggak lama setelah itu, pas David lagi ngecek barang sitaan, tiba-tiba pengedar tadi yang tadinya ditahan berhasil lepas dan langsung nyerang David. Gak ada pilihan lain, David harus membela diri. Sampai akhirnya dia nembak mati orang itu. Tapi masalahnya belum selesai, David sadar kalau ternyata tempat itu udah dipasangi bom waktu. Jadi dia buru-buru kabur sebelum bomnya meledak. Beberapa hari kemudian, cerita pindah ke John. Dia ini mantan prajurit pasukan khusus, dikenal keras kepala dan sering nggak nurut sama perintah. John nemuin cincin kawin istrinya, tapi kondisinya udah berlumuran darah. Dari situ, dia langsung sadar, istrinya lagi dalam bahaya besar. Belum sempet nyari istrinya, John malah dihadang sekelompok gangster yang pengen habisin dia. Tapi karena dia tentara tangguh, semua gangster itu akhirnya dilibas habis. Cuma sayangnya, aksi brutal itu bikin John ditangkap polisi. Di sisi lain, David dipanggil sama atasannya. Dia dapat tugas buat ngurusin John karena dianggap bikin masalah dengan ngabisin beberapa anggota geng. Tapi David yang tahu siapa John sebenarnya, langsung pasang badan. Dia bilang kalau John kemungkinan besar cuma ngebela diri, apalagi mereka berdua ini sahabat lama. Akhirnya, David mutusin buat ngebiarin John pergi. Setelah itu, John cerita kalau istrinya diculik sama bos mafia narkoba paling besar di kota. Gara-gara dulu dia pernah punya masalah sama si bos itu. Kebetulan banget, David lagi sibuk mimpin operasi pemberantasan narkoba, jadi dia janji bakal bantu John. Cuma masalahnya, David harus nunggu izin resmi dari atasannya dulu. Job on my wife's case. John. Pretty girlfriend. Malamnya, John kelihatan termenung sambil megang cincin kawinnya. Dia ingat-ingat lagi kenangan indah bareng istrinya. Dari situ kelihatan banget betapa dalam cintanya sama istrinya. Dan itu yang bikin tekadnya makin kuat buat balas dendam ke bos mafia dan semua anak buahnya. Lanjut ke adegan lain. Ada seorang antek bos mafia yang nyamar jadi pendeta. Dia ini udah nyulik cewek Rusia buat dijadiin korban. Tapi tanpa dia sadari, John udah ngikutin dari belakang. Dengan sigap, John langsung nyerang para anteknya dan berhasil nyelamatin cewek Rusia itu sambil nyamar juga jadi pendeta, sambil nahan amarah. John bersumpah kalau sebelum ngehadepin bos mafianya langsung, dia bakal satu-satu dulu ngabisin semua anteknya. Sementara itu, di sisi lain, si bos mafia lagi makan malam bareng para rekannya. Mereka ngobrolin soal antek-antek mereka yang udah tewas di tangan John. Salah satu dari mereka bahkan terang-terangan bilang kalau John ini lawan yang berbahaya sekali. Dan mereka mulai ragu apakah bisa ngadepin dia atau enggak. Dan ketika setelah anak buahnya ada yang muji-muji John, si bos mafia ini langsung tersinggung berat. Dia marah banget, terus langsung singkirin orang yang tadi ngomong, bos mafia ini bener-bener nggak suka kalau ada yang nganggep John hebat. Katanya, cepat atau lambat John bakal mampus juga. Apalagi sekarang istrinya udah ada di tangan mereka. Malam berikutnya, kita lihat John lagi duduk bareng David di sebuah klub malam. Di sini John cerita kalau dia udah berhasil ngalahin salah satu anak buah bos mafia dengan gayanya sendiri. Tapi kelihatan banget John udah nggak sabar nunggu izin resmi dari atasannya David. Akhirnya David yang tadinya masih nurut aturan, mulai luluh juga. Dia bilang, oke deh,
bakal bantu John tanpa harus nunggu perintah dari atasan. efficiently as you do. I'm putting my faith. I'm on it. Dan pas David lagi ke toilet, John tiba-tiba didatengin sama beberapa PSK. Tapi ternyata itu cuma kedok doang, guys. Mereka sebenarnya anak buah bos mafia yang nyamar. Mereka coba ngerayu John, tapi John yang udah dingin dan penuh dendam nggak gampang ketipu. Jadilah bentrok di situ. Untungnya, David balik pas tepat waktu, langsung narik John buat keluar dari klub itu. Besoknya, David sempat nganter pacarnya. Di mobil David maksa pacarnya buat pergi jauh dari kota, biar nggak kena imbas masalah ini. Tapi ceweknya jelas-jelas takut. Dia sampai mohon-mohon biar David jangan ikut campur masalah bos mafia. Sayangnya, keinginan ceweknya itu keburu musnah. Tiba-tiba mobil mereka dihadang. Dan bener aja, yang muncul adalah bos mafia bareng antek-anteknya. Dengan cepat, pacar David langsung diculik di depan matanya sendiri. David diikat di mobilnya. Sementara si bos pergi dengan tenang bawa pacarnya. Untungnya, nggak lama kemudian, John nemuin mobil David. Dia langsung ngebebasin sahabatnya itu. Begitu tahu pacar David diculik, mereka langsung tancap gas. Nggak pakai basa-basi, John dan David langsung nyergap rekan-rekan bos mafia. Nangkep mereka, terus bawa ke tempat persembunyian buat diinterogasi. Disinilah kelihatan sisi brutalnya John. Dia nggak cuma nanyain lokasi bos mafia, tapi langsung nyiksa mereka biar buka mulut. 2 orang yang coba kabur malah langsung dihabisin tanpa ampun. Ngeliat kekejaman John, salah satu pengedar akhirnya ketakutan banget sampai akhirnya buka suara. Ngasih tahu lokasi persembunyian bos mafia sekaligus pabrik narkoba mereka. Malamnya John dan David sampai di markas bos mafia. Mereka nggak mau sembrono, jadi bikin strategi dulu. John mutusin buat masuk dari depan. Sementara David ngambil jalur belakang, biar bisa ngepung dari 2 arah. Dan nggak lama setelah rencana mereka, John malah ketangkep. Dia dirantai di sebuah ruangan bareng David, sama pacarnya David, yang juga ikut diculik sama si bos mafia. Keadaannya kacau banget. Lalu masuklah seorang preman suruhan bos. Niatnya mau nyiksa John. Tapi ya namanya John, dia nggak diem aja. Dia lawan balik. Walaupun akhirnya malah bikin dia dapat siksaan lebih parah lagi dari para penjaga. Setelah para penjaga itu pergi, tinggal John sama David ngobrol. David penasaran dong, kenapa sih masalah John sama bos mafia ini bisa sampai segitunya? Di sini akhirnya John buka cerita. Dulu waktu dia masih di pasukan khusus, dia punya misi buat ngabisin si bos. Tapi bukannya bos yang mati, malah istrinya bos yang gak sengaja kehabisan nyawa. Dari situlah dendam ini dimulai. Bos mafia nyalahin John, dan sekarang balas dendam dengan nyulik istrinya John. Worse. Another cop. Raise it above me. Setelah itu, John digeret ke arena pertarungan bawah tanah. Jadi ternyata selain bisnis narkoba, si bos ini juga punya ajang tarung ilegal buat hiburan. Sekarang, John dipaksa buat lawan petarung andalan bosnya dalam pertarungan hidup mati. Awalnya John kewalahan banget, dipukulin habis-habisan. Tapi pas lagi jatuh, dia lihat sekilas penampakan istrinya. Dari situ, semangatnya balik lagi. Dengan tekad baru, John bangkit, dan akhirnya berhasil ngalahin petarung paling kuat milik bos mafia itu. Sayangnya, kemenangan itu cuma sebentar. Antek-antek bos langsung ngepung John, nyaris bikin dia tumbang. Untungnya David datang tepat waktu. Mereka berdua akhirnya tempur bareng, bahu-membahu ngelawan sisa anak buah bos. Di tengah kekacauan itu, John nemuin kesempatan buat nyusup ke ruang pribadi bos mafia. Nah, di sanalah bosnya buka semua unek-uneknya. Dia nyalahin John sepenuhnya atas kematian istrinya dulu, dan sumpah bakal bikin John sengsara. Caranya, dengan nyuntikin obat baru ciptaannya, yang bisa bikin orang hilang akal. Gila,
bahkan jadi mesin pembunuh. Ternyata obat gila itu nggak cuma dipakai sama bos mafia, tapi juga dikasih ke istrinya John. Hasilnya, istrinya jadi nggak waras, pikirannya kacau. John yang ngeliat kondisi itu langsung marah besar, dia serang bosnya. Tapi masalahnya, si bos udah jadi jauh lebih kuat gara-gara obat itu. Sementara itu, di sisi lain, David masih sibuk ngelawan antek-anteknya. Dengan kemampuan tembak jitunya satu persatu, antek berhasil dia jatuhin. Tapi sayangnya, David malah nggak sengaja masuk ke ruangan penuh orang yang udah jadi gila gara-gara obat tersebut. Kepepet, David terpaksa lawan mereka juga, meskipun hatinya berat banget. Balik ke John, dia terus berusaha ngindarin serangan brutal dari bos. Sampai akhirnya, secara nggak sengaja dia nemuin istrinya di sebuah kamar. Dan ternyata benar, istrinya udah bener-bener hilang kendali gara-gara obat itu. John cuma bisa nangis, sadar kalau nggak ada jalan buat nyembuhin dia. Tapi meskipun hatinya hancur, John tetap bertahan. Pertarungan sengit terus berlanjut. Dan dengan sisa tenaga terakhirnya, John akhirnya berhasil ngalahin si bos. Tapi dia juga harus nahan luka parah di perutnya. Di sisi lain, pacar David hampir aja jadi korban salah satu preman terakhir. Dia berjuang mati-matian. Sampai akhirnya, David datang tepat waktu dan habisin preman itu. Stacy! Akhirnya John dan David berhasil ngalahin bos mafia dan seluruh anteknya. Walaupun istrinya nggak bisa diselamatkan, John menerima itu semua sebagai penebusan atas dosa-dosa masa lalunya. Sebelum cabut, John meledakin markas mafia itu biar nggak ada lagi yang bisa manfaatin tempat itu. Beberapa hari kemudian, David bikin laporan ke atasannya tentang bahaya obat baru ciptaan mafia. Tapi bukannya didengar, atasannya malah nggak percaya, dan bahkan memberhentikan David karena bertindak tanpa izin. Gak lama setelah itu, David akhirnya memutuskan buat gabung bareng John. Mereka berdua bertekad buat terus lawan sindikat narkoba, dengan cara mereka sendiri. Dan cerita pun ditutup dengan dua sahabat ini, John dan David, yang siap melanjutkan perang mereka melawan narkoboy dengan aturan mereka sendiri. What you found was not. You're delusional. Tell you all this crap.